Audio Jungle. Jika Allah berkehendak, maka tak seorang pun, bahkan seluruh manusia di bumi jagat raya ini akan mampu untuk menahan menolak kehendak tersebut. Inilah panggilan abadi, sakral, dan memiliki kekuatan yang luar biasa, menembus lintas batas cakrawala, ruang dan waktu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada. Semoga kita selalu sehat walafiat dan limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bersua kembali bersama Rahmat Lombok Channel dalam kajian seruan ibadah haji. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tahukah Anda, sekitar 3.926 tahun yang lalu, 39 abad lebih dari saat ini, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau dari puncak Jabal Kubais menyeru kita untuk melaksanakan ibadah haji. Qala ta'ala, wa'azin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan aw ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Perintah itu tentu sesuai logika manusia, logika Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau bertanya, siapa yang akan aku seru? Siapa yang akan aku panggil? Dari tempat yang sangat jauh dari keramaian, di padang pasir yang tandus kering kerontang, sunyi sepi, yang hanya ada putra beliau Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Kaum muslimin rahimakumullah, namun keraguan itu terjawablah bahwa Al-Quran Al-Karim adalah firman Allah yang sebenar-benarnya firman, yang sejati-jatinya firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terbukti dan tak terbantahkan pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa saat ini di bulan Zulhijjah tidak kurang dari 2 juta manusia jamaah haji tumpah ruah di area Masjidil Haram yang terbatas itu, di Arafah yang terbatas itu, di Mina, di Madinah. Subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah, dan tahukah Anda, jika secara teori manajemen pengumpulan manusia, jika 1.000 saja manusia berkumpul di satu tempat yang sama dalam waktu yang sama, maka biasanya rawan provokasi, rawan kekacauan, bahkan anarkisme. Namun tidak demikian di Makkah, di Masjidil Haram, di Madinah, di Arafah, di Mina, tidak demikian. Kita menyaksikan dengan mata telanjang mereka dalam saf yang rapi, teratur, sujud sama sujud, berdiri sama ruku. Mereka tawaf meninggi Ka'bah, sa'i Safa dan Marwah, kemudian wukuf di Arafah, melontar, dan arba'in di Madinah. Subhanallah, harmonisasi yang luar biasa, aman, nyaman. Bahkan mereka tidur, makan, minum tidak sehari 2 hari, bahkan berminggu-minggu. Subhanallah. Teori tadi tidak berlaku sama sekali. Kaum muslimin rahimakumullah, pada saat yang sama bisa kita lihat dari sisi yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kita belum membahas dari sisi ekonomi, sisi finansial, juga silaturahim internasional ini yang membawa kepada persatuan dan kesatuan umat. Secara umum, perolehan penerimaan per tahun
2025 untuk negara Arab Saudi dan juga pihak swasta dari haji dan umrah tidak kurang dari 450 triliun rupiah. Dan untuk kas negara tidak kurang dari 250 triliun rupiah. Dan begitu juga negara-negara asal dari para jamaah, termasuk Indonesia. Subhanallah, per tahun 2025 tercatat tidak kurang dari 150 triliun dari haji dan umrah sebagai tabungan abadi umat. Ini kita yang Indonesia. Luar biasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun demikian, ada saja beberapa orang yang ingin mendiskredit, mendegradasi, atau mungkin memang tidak paham sama sekali. Ada yang mengatakan, oh ibadah haji ini bisa dilaksanakan di mana-mana, termasuk di negara kita Indonesia ini. Yang pasti tujuan haji itu terlaksana, yaitu mencapai ridha Allah. Ini adalah kebatilan dan kesesatan yang nyata. Ada juga yang mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah permainan anak-anak, bermain melontar, melempar, lari-lari. Itu adalah permainan anak. Subhanallah. Tapi ketahuilah, kebesaran dan keagungan ibadah haji itu tidak menjadi terdiskreditkan, tergregasi, tidak. Justru percikan-percikan tadi adalah menambah meriah, menambah gegap gempitanya ibadah tersebut. Dan alhamdulillah bagi saudara-saudara kami yang sudah melaksanakan ibadah haji, semoga mendapatkan haji yang mabrur. Dan bagi kita, bagi saudara-saudaraku yang belum mendapatkan panggilan, semoga kita mendapatkan panggilan dan kita sudah siap untuk melaksanakan semua manasik haji, sehingga kita juga mendapatkan haji yang mabrur. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah kajian kita tentang seruan ibadah haji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus bagi saya dan umum dan bagi kita semua. Hadanallahu iyyakum wa iyaya wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.